Halo semua, kembali lagi dengan saya, Ketua Fitri Karyawati. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori akuntansi, yaitu di mana aja sih perbedaan antara stewardship theory, positive accounting theory, dan legitimasi theory. Lalu, apa keterkaitan dari teori tersebut? Nah, di sini saya akan membahasnya untuk kalian. Oke, untuk perbedaan stewardship theory, positive accounting theory, dan legitimasi teori. Yang pertama ada di teori stewardship, menggambarkan situasi di mana para manajer tidak boleh termotivasi atau oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan kepada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Nah, secara motivasi, stewardship theory difokuskan pada penghargaan intrinsik atau penghargaan yang hakiki. Contohnya, penghargaan ini merupakan kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan, prestasi, asosiasi, dan aktualisasi diri. Nah, untuk positive accounting theory, yaitu teori atau disingkat PAT gitu ya. Nah, positive accounting theory atau PAT. Itu singkatannya. Merupakan cabang penelitian akuntansi yang berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi praktik dalam akuntansi. Nah, positive accounting theory dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi saat manajer mengambil sebuah keputusan tertentu. Nah, untuk tujuan positive accounting theory adalah menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi, memastikan tidak ada tujuan yang lebih superior dibandingkan tujuan perusahaan, dan menilai praktik akuntansi yang ada dengan sistematis. Nah, untuk positive accounting theory bersifat objektif dan netral, tidak dipengaruhi oleh fenomena yang terjadi. Nah, untuk positive accounting theory ini juga berasumsi bahwa manajer, investor, dan individu-individu lain bersifat rasional dalam memilih tujuan kebijakan akuntansi dan memaksimalkan kepuasan. Lalu selanjutnya, manajer memiliki hak kebebasan untuk menentukan metode metode akuntansi atau menghubungkan kebijakan untuk manajer mengambil keputusan guna memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, perbedaan dari positive accounting theory. Untuk yang legitimasi teori, perbedaannya yaitu teori legitimasi menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai yang ada, dalam bingkai masyarakat atau lingkungan dan perusahaan di mana itu berada. Nah, dan memastikan bahwa aktivitas perusahaan diterima oleh pihak luar sehingga dianggap sebagai sah. Sistem perolehan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat dan kelompok masyarakat. Nah, lalu apa saja nih keterkaitan teori-teori tersebut? Nah, terhadap variabel penelitian. Nah, untuk keterkaitannya antara positive accounting theory, terus ada legitimasi teori, ada perbedaan dari stewardship teorinya juga, itu ada persamaannya atau keterkaitannya. Lalu apa aja nih keterkaitannya? Nah, untuk stewardship teori, keterkaitannya variabel yang berkaitan adalah economy performance. Hubungan terletak pada mereka yang dapat dibentuk agar selalu bisa diajak bekerja sama dengan organisasi dan memiliki perilaku kolektif, dan selalu bersedia untuk melayani sehingga memaksimalkan kinerja perusahaan. Nah, untuk yang positive accounting theory, itu variabel yang berkaitan juga adalah economy performance, di mana para manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Nah, lalu yang terakhir, keterkaitannya antara legitimasi teori. Nah, untuk variabel yang berkaitan adalah variabel corporate social performance, terletak pada pengungkapan kinerja sosial perusahaan untuk mendapat legitimasi, sehingga akan meningkatkan ekonomi performance, sehingga akan memastikan perusahaan dan investor akan terkait untuk berinvestasi. Nah, jadi perusahaan lain atau investor lain akan
tertarik untuk berinvestasi di perusahaan kita. Nah, jadi teman-teman, itu tadi materi penjelasan saya tentang persamaan atau keterkaitan teori legitimasi teori, positive accounting teori, dan stewardship teori. Lalu, apa aja sih tadi perbedaannya sudah saya jelaskan di atas tadi, dan sekian, terima kasih.